akan menjelaskan tentang sejarah hadis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi, hadis biasa disebut dengan nama Ash-al-Wahyi wal At-Taqwim, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk menghafalkan, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis. Ada 4 cara sahabat mendapatkan hadis dari Nabi, yaitu yang pertama, melalui pengajian yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, adanya peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, adanya peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin. Dan yang keempat, adanya peristiwa yang dialami oleh Nabi, di mana para sahabat menyaksikan reaksi beliau dalam menghadapi masalah tersebut. Pada zaman Nabi, hadis tidak ditulis resmi seperti Al-Quran, karena Nabi khawatir Al-Quran akan tercampur dengan Al-Hadis, dan juga khawatir kalau umat Islam lebih mengutamakan hadis daripada Al-Quran. Alasan lain yang menyebabkan sulitnya menulis hadis yaitu 1. Hadis yang disampaikan tidak selalu di hadapan sahabat yang pandai menulis. Yang kedua, Nabi dan sahabat lebih banyak memperhatikan Al-Quran daripada Al-Hadis. Yang ketiga, walaupun Nabi memiliki sekretaris, tetapi mereka hanya diberi tugas menulis wahyu yang turun dan surat-surat Nabi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah masa sahabat pada 632 sampai 611 Masehi. Nah, dalam masa sahabat ini, hadis disebarkan dengan 3 cara. Yang pertama itu dihafalkan, dan yang kedua dengan cara penulisan, dan yang ketiga adalah diaplikasikan atau dipraktekkan. Kemudian dalam masa sahabat ini hadis disebarkan ada 4 zaman. Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq pada 632 sampai 634 Masehi. Nah, pada masa ini beliau sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Bahkan hadisnya itu sangat terbatas karena sempat ada konflik di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah masa Umar bin Khattab pada 634 sampai 644 Masehi. Nah, pada masa ini beliau membatasi periwayatan hadis untuk fokus pada Al-Quran, sehingga sekitar 300 hadis sempat akan dikodifikasi. Kemudian yang ketiga adalah masa Utsman bin Affan pada 644 sampai 656 Masehi. Pada masa sahabat Utsman bin Affan ini beliau melanjutkan dari zaman sahabat Umar bin Khattab. Kemudian yang terakhir adalah masa sahabat Ali bin Abi Thalib, yang dimana pada masa ini mulai muncul hadis-hadis palsu, dan pada masa itu masa kepemimpinannya diwarnai perpecahan politik yang memicu kemunculan hadis palsu seperti itu. Selanjutnya itu pada masa tabi'in 861 sampai 750 Masehi. Para tabi'in, murid-murid para sahabat melanjutkan upaya pengumpulan hadis. Mereka menerima hadis dalam berbagai bentuk: catatan, tulisan, hafalan, dan praktik ibadah sahabat. Dengan meluasnya wilayah Islam, penyebaran sahabat ke berbagai daerah meningkatkan penyebaran hadis. Kota-kota besar seperti Madinah, Mekah, Kufah, dan Syam menjadi pusat pembinaan periwayatan hadis. Berikut para ulama tabi'in yang penting dalam hadis. Yang pertama yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama terkemuka dengan kontribusi besar dalam meriwayatkan dan memahami ajaran Nabi. Kedua, Hasan Al-Basri, terkenal dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya, aktif meriwayatkan hadis. Ketiga yaitu Sa'ad bin Jubair, masyhur dalam meriwayatkan hadis dan memberikan penjelasan tentang Islam. Keempat, Muhammad bin Sirin, tokoh berpengaruh dalam pengetahuan luas tentang hadis, penting dalam menghimpun dan menyebarkan ajaran Nabi. Kelima yaitu Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab fikih Sunni, juga berperan dalam meriwayatkan hadis. Yaitu selanjutnya masa tadwin atau kodifikasi resmi, abad kedua Hijriah 750 sampai 850 Masehi. Kodifikasi hadis adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh pertama, kondisi lapangan.
hadis tercampur dengan ucapan Israiliyat dan digunakan untuk menguatkan kelompok tertentu. Kedua, kekhawatiran kehilangan hadis. Banyak ulama hadis meninggal di medan perang. Yang ketiga, pemisahan hadis sahih dan palsu untuk upaya memastikan keaslian hadis. Keempat, perintah kepala negara, yaitu perintah dari khalifah menginstruksikan gubernur untuk menyusun hadis. Nah, kodifikasi ini menghasilkan kitab-kitab hadis terstruktur seperti Al-Muwatta oleh Imam Malik dan Al-Jami' As-Sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang memisahkan hadis sahih dari yang tidak sahih. Sekian penjelasan dari kami. Semoga